Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau kembali lagi mengupdate terkait 12 saham yang membagikan dividen dengan rutin. Dan kita lihat perkembangannya dari sisi capital gain dan dividen yang diperoleh. Apakah secara neto memberikan profit atau loss? Kita akan bahas pada video kali ini, tapi sebagai informasi, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Dan semua saham ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Kita masuk saja ke dalam nama sahamnya. Yang pertama saham BBCA di mana harga sahamnya per tanggal 11 Juni tahun 2025 di angka 9.050 yang naik 6,5% dari harga sebelumnya saat video sebelumnya dibuat di angka 8.500 pada tanggal 18 April tahun 2025. Itu artinya sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sekitar 6,5%. Kita bandingkan dividennya. Dividen pertama yang dibagikan di tahun 2025 adalah 250 dan angka ini lebih besar dibandingkan dividen pertama di tahun 2024. Jika kita bagi untuk angka dividen per share di tahun 2025 ini dengan total harga tertinggi di tanggal 21 Januari tahun 2025, dividen yieldnya sekitar 2,6%. Nah, saya mau informasikan dulu, untuk tanggal 21 Januari tahun 2025 ini, kita mengambil data dari total harga tertingginya, bukan hanya satu saham tertentu, tapi keseluruhan 12 saham. Nantinya kita akan lihat untuk perbandingan secara lebih mendetailnya. Oke, kita masuk kepada saham kedua. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham BBRI, di mana per tanggal 11 Juni tahun 2025 harganya 4.070 yang naik 11,8% dari harga tanggal 18 April tahun 2025 di angka 3.640. Kita bandingkan dari sisi dividennya. Dividen pertama yang dibagikan di tahun 2025 adalah 135 dan angka ini lebih tinggi dibandingkan dividen pertama tahun 2024. Tapi untuk dividen kedua yaitu 208 lebih rendah dibandingkan dividen kedua tahun 2024. Meski begitu secara total dividen yang dibagikan di tahun 2025 dengan angka 343 lebih tinggi dibandingkan total dividen di tahun 2024. Untuk sisi dividen yield di angka 8,1% berdasarkan angka harga saham 4.260 dan kita bagi dengan total dividen yang sudah dibagikan di tahun 2025 ini. Oke, kita masuk kepada saham ketiga yaitu BMRI dengan harga saham 5.200 di tanggal 11 Juni tahun 2025 yang naik 13% dari harga tanggal 18 April tahun 2025 yaitu 4.600. Untuk perbandingan dividen mengalami kenaikan dari 353 menjadi 466 di tahun 2025. Potensi dividen yield sekitar 7,7% mengacu pada harga saham di tanggal 21 Januari tahun 2025. Untuk saham BMRI, harga saham di tanggal 21 Januari tahun 2025 terlihat sangat premium yaitu 6.050. Saham keempat adalah saham BBNI dengan harga saham 4.540 di tanggal 11 Juni yang naik 12,4% dari harga saham 18 April tahun 2025 yaitu 4.040. Untuk perbandingan dividen mengalami kenaikan dari 280 menjadi 374 di tahun 2025. Dividen yieldnya sekitar 7,9% mengacu pada harga saham di bulan Januari. Saham kelima adalah BJTM dengan harga saham 498 yang turun 2,4% dari harga saham 18 April tahun 2025 di angka 510. Untuk perbandingan dividen per share mengalami kenaikan dari 54,39 menjadi 54,71 di tahun 2025. Potensi dividen yield sekitar 9,5% mengacu pada harga saham di bulan Januari tahun 2025. Itu artinya apabila kita menggunakan harga saham di bulan Juni, seharusnya dividen yieldnya lebih tinggi lagi. Saham keenam BNGA dengan harga saham 1.730 yang turun 4,7% dari harga saham tanggal 18 April tahun 2025 di angka 1.815. Perbandingan dividen per share naik dari 122 di tahun 2024 menjadi 155 di tahun 2025. Dividen yieldnya sekitar 8,8%. Saham ketujuh, TLKM dengan harga saham 2.800 yang naik 9,8% dari harga saham tanggal 18 April tahun 2025 di angka 2.550. Untuk perbandingan dividennya, di angka 178 tahun 2024 naik menjadi 212 di tahun 2025.
Nah, untuk potensi dividen yield sekitar 8,1%. Saham ke-8, ASII dengan harga saham 4.610 yang turun 2,9% dari harga saham tanggal 18 April yaitu 4750. Untuk perbandingan dividen per share-nya, dividen per share pertama di tahun 2025 adalah 308 yang turun jika dibandingkan dengan dividen per share pertama di tahun 2024 yaitu 421. Secara dividen yield sekitar 6,3% dengan berdasarkan dividen pertama yang sudah dibagikan. Saham ke-9 yaitu ADRO dengan harga saham 2.120 yang naik 17% dari harga saham tanggal 18 April tahun 2025 yaitu 1.800. Untuk perbandingan dividennya, ADRO membagikan dividen 106 di tahun 2025 untuk dividen pertamanya. Dividen pertama yang dibagikan di tahun 2024 adalah 199, artinya mengalami penurunan. Dividen kedua yang dibagikan di tahun 2025 adalah 158 per lembar saham dan angka ini juga mengalami penurunan dibandingkan dividen payment kedua di tahun 2024 dengan angka 209. Dividen yieldnya sekitar 11,5% mengacu pada harga saham bulan Januari tahun 2025. Saham ke-10 UNTR dengan harga saham 21.625 yang turun 2,7% dari harga saham tanggal 18 April yaitu 22.225. Untuk perbandingan dividen per share pertama di tahun 2024 adalah 1.569 yang mengalami penurunan dibandingkan dividen per share pertama di tahun 2025 dengan angka 1.484. Dividen yieldnya sekitar 5,8%. Saham ke-11 yaitu ITMG dengan harga saham 22.600 yang mengalami penurunan 8,9% dari harga saham tanggal 18 April yaitu 24.800. Untuk perbandingan dividen per share pertama di tahun 2024 adalah 1.747 yang mengalami kenaikan di tahun 2025 dengan angka 2.245 yang merupakan dividen per share pertama di tahun 2025. Dividen yieldnya sekitar 8,6% untuk harga saham tahun 2025, tepatnya pada bulan Januari. Saham terakhir adalah PTBA dengan harga saham 3.010 yang naik 10,3% dibandingkan harga saham tanggal 18 April tahun 2025 dengan angka 2.730. Untuk perbandingan dividen per share-nya belum ada karena berhubung saat video ini dibuat pada tanggal 11 Juni tahun 2025, perusahaan belum mengumumkan terkait pembagian dividennya, sehingga kita tunggu saja berdasarkan hasil RUPS nanti. Kira-kira berapa besar dividen PTBA di tahun 2025 ini? Nah, saya mau menampilkan informasi sederhana kepada kamu bahwa dari 12 saham ini, jika kita membandingkan harga saham tanggal 18 April ke tanggal 11 Juni, terlihat beberapa saham yang menghasilkan kenaikan harga saham di atas 10%. Ingat, saham-saham yang kita bahas ini merupakan saham-saham besar, sehingga apabila harga sahamnya naik di atas 10%, itu merupakan suatu hal yang cukup menarik. Sebut saja BRI yang naik 11%, Mandiri 13%, BNI 12%, ADRO 17%, dan PTBA 10%. Itu merupakan beberapa saham yang mengalami kenaikan harga dari sisi capital gain dalam beberapa bulan saja. Nah, secara total harga saham per tanggal 11 Juni tahun 2025 adalah 81.853. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan harga saham secara total tanggal 18 April tahun 2025 yaitu 81.960. Dengan kata lain terjadi penurunan sekitar 0,1%. Penurunannya tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 0,1% sehingga bisa dikatakan angkanya relatif stabil. Tapi jika dilihat dari saham per saham seperti yang tadi kita bahas, ada beberapa saham yang mengalami kenaikan di atas 10%. Meski di sisi yang lain, ada juga saham yang mengalami penurunan. Contohnya seperti BJTM, BNGA, TLKM, ASII, ada juga UNTR dan ITMG. Dari sisi dividen yield, bisa kamu lihat beberapa saham memiliki dividen yield yang kurang menarik, tapi alasannya sederhana. Karena ada beberapa saham yang baru membagikan dividen satu kali di tahun 2025. Sehingga untuk perbandingannya menjadi lebih valid, kita tunggu saja untuk beberapa saham yang membagikan dividen kedua di tahun 2025. Biasanya seperti saham BBCA, saham Astra International, UNTR, ITMG, bahkan PTBA yang belum membagikan dividen di tahun 2025 untuk dividen pertamanya. Biasanya bagi dividen satu kali
kali dalam 1 tahun. Nah, secara total dividen yieldnya masih 6,7%. Tapi seperti yang saya katakan tadi, hal ini karena terjadi beberapa faktor. Yang pertama, dividen belum dibagikan 2 kali dalam 1 tahun untuk beberapa saham tertentu. Yang kedua, kita belum memperhitungkan dividen per share saham PTBA. Sehingga untuk mendapatkan hasil lebih valid lagi, kita tunggu saja untuk informasi yang lebih lengkapnya seperti apa. Yang jelas dari data ini bisa kamu lihat dengan memanfaatkan 12 saham yang rutin membagikan dividen dan termasuk saham-saham yang bisa dikategorikan sebagai saham yang cukup besar, maka secara perbandingan total dividen yieldnya 6,7% dan total capital gain-nya minus 0,1%. Tentunya kita hanya membandingkan untuk sisi capital gain-nya dari bulan April ke bulan Juni, sehingga agar supaya data menjadi lebih akurat, kita harus membandingkan data dari tahun ke tahun. Setidaknya dari tanggal 1 Januari tahun 2025 ke tanggal 31 Desember tahun 2025. Untuk itu silahkan kamu terus update video ini agar supaya memperoleh informasi yang lebih detail dan lebih akurat. Dan sebagai informasi sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Pasar saham itu unik. Saham yang bagus terkadang harganya malah turun drastis. Sedangkan saham yang kurang bagus, harganya malah terbang signifikan. Kenapa bisa seperti itu? Dan jika kita sudah punya saham yang bagus tapi harganya turun terus, apa yang harus dilakukan? Kamu harus tahu bahwa harga saham ini hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Seperti ilmu ekonomi dasar, semakin banyak yang beli tapi sedikit yang jual, harga akan naik. Semakin banyak yang jual tapi sedikit yang beli, harga akan turun. Tidak peduli apakah fundamentalnya sangat bagus atau malah sangat jelek. Artinya mekanisme pasar memang ditentukan oleh kuantitas pembelian dan penjualan, bukan dari kualitas saham itu sendiri. Artinya yang harus dicari tahu di sini adalah bukan saham bagus yang kenapa turun, tapi lebih kepada alasan orang banyak jual saham yang menurut kamu itu bagus dan membeli saham yang kurang bagus. Yang harus difokuskan adalah alasan dari jual beli saham itu sendiri, terlebih alasan dari big money yang punya dana besar. Karena pada kenyataannya, mereka lah yang bisa menggerakkan harga karena punya uang yang banyak. Sama seperti yang saya katakan tadi, harga saham bergerak dari permintaan dan penawaran. Jika yang punya banyak uang membeli dengan sangat banyak, harga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Tapi kembali lagi, pada intinya kita fokus kepada alasan di balik keputusan jual beli saham tersebut. Logikanya, kalau mereka yang punya uang puluhan bahkan ratusan triliun, tentu ingin mencari keuntungan di pasar saham juga kan? Caranya ada dua, yaitu dengan capital gain dan dividen. Apabila mereka membeli saham yang kurang baik fundamentalnya, berarti menurut saya pribadi, mereka fokus kepada capital gain, karena ada potensi selisih harga beli dan jual yang bisa mereka manfaatkan. Inilah alasan kenapa kamu sering dengar atau baca harga saham perusahaan yang dulunya sangat tidak terkenal, tiba-tiba harganya naik drastis. Alasannya sederhana, karena ada pembelian yang sangat banyak. Di sisi lain, para big money ini juga bisa memanfaatkan sumber keuntungan dari dividen dengan membeli saham yang rutin bagi dividen ataupun menawarkan dividen yang besar. Untuk hal ini tentu ada hubungan yang penting antara laba dan dividen, sehingga mulai ada sedikit kaitan dengan fundamentalnya. Apapun fokus dari big money, tentu saja pada ujungnya mereka mencari keuntungan, sama seperti kita juga. Jadi menurut saya berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan jika sudah beli saham bagus tapi harganya turun terus. Poin pertama, pastikan memang saham itu bagus saat ini dan di masa depan, bukan bagus di masa lalu. Artinya kita harus memastikan bahwa saham yang kita anggap bagus itu adalah saham yang saat ini dan di masa depan tetap bagus, bukan di masa lalu. Kamu tentu sudah tahu beberapa saham yang dulunya harga sangat tinggi, tapi beberapa tahun terakhir ini turun terus bahkan mencetak all-time low yang baru. Logika berpikir pada poin pertama ini adalah diharapkan nantinya big money akan kembali lagi melirik saham yang fundamentalnya bagus. Karena seperti yang dikatakan tadi, apakah kamu berani membeli saham yang kurang bagus jika dana kamu puluhan bahkan ratusan triliun? Dalam jangka pendek mungkin bisa saja iya, tapi dalam jangka panjang kemungkinan besar tetap akan kembali lagi kepada perusahaan yang itu-itu saja. Saham-saham itu dulunya sangat bagus, bahkan ada saat seminar di mana sekitar tahun 2012 banyak yang mencontohkan saham itu dalam presentasinya. Bagaimana dengan sekarang? Kamu tentu tidak akan bisa melihat lagi presentasi saham yang menggunakan contoh saham-saham itu. Alasannya sederhana,
Karena harganya turun terus dan memang di masa sekarang sudah tidak bagus lagi. Jadi poin pertama yang harus kamu lihat adalah pastikan saham yang kamu anggap bagus itu memang bagus di masa sekarang dan masa depan, bukan hanya bagus di masa lalu. Caranya bagaimana? Saya sudah sering buat pembahasannya, tapi secara garis besar bisa melihat beberapa poin ini. Pertama, produk atau jasanya masih sangat dibutuhkan. Kalau produk atau jasanya hilang, masyarakat akan kebingungan. Karena untuk pembelian produk atau jasa dari masyarakat ini akan berkaitan erat dengan pendapatan yang berhasil dicetak oleh perusahaan. Kedua, dipimpin manajemen yang berintegritas dan punya pengalaman di bidang yang sama. Karena siapa manajemennya akan berpengaruh pada corporate action, terlebih untuk dividen dan berbagai corporate action yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, setiap keputusannya akan bergantung kepada manajemen yang memimpin perusahaan tersebut. Ketiga, laba dan ekuitas cenderung tumbuh dari tahun ke tahun. Jika sudah beberapa tahun laba dan ekuitasnya tidak kemana-mana atau bahkan turun, itu merupakan warning awal yang harus diwaspadai. Keempat, rutin bagi dividen. Hal ini menurut saya sangat penting karena sebagai bukti perusahaan peduli kepada pemegang saham. Dan kelima, hutang dan valuasi masih wajar. Poin kedua, coba pikirkan asumsinya. Kalau semua uang yang kamu punya diletakkan di saham, apakah kamu berani all in di satu saham itu? Tujuan dari poin kedua ini adalah untuk memastikan kembali dari sudut pandang psikologi. Apakah kamu yakin dengan saham tersebut? Jika membeli hanya satu lot saja, tentu kamu tidak akan peduli harga naik atau turun, karena dana sangat kecil. Tapi bagaimana jika dana yang ditempatkan itu merupakan keseluruhan uang yang kamu punya, dan kamu hanya bisa beli satu saham itu saja? Pasti kamu akan teliti dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Tujuan poin kedua ini adalah memperjelas apakah mental kamu sangat yakin dengan saham itu atau tidak. Kalau kamu sangat yakin, tentu kamu sudah menganalisa berbagai aspek tentang saham bagus yang harganya sedang turun itu. Karena apabila keputusanmu salah, uang kamu akan hilang semuanya, dan itu menjadi tanggung jawabmu sendiri. Disclaimer ya, saya tidak menyarankan untuk meletakkan semua uang kamu di saham, bahkan hanya di satu saham. Poin ini hanya berandai-andai saja. Karena tujuannya adalah dari sisi psikologi untuk melihat keyakinan kamu dan bukan berbicara tentang seberapa besar profit yang bisa dihasilkan jika membeli dengan keseluruhan dana. Poin ketiga, bagaimana jika harga sahamnya tidak naik lagi meski sahamnya memang bagus? Jawaban dari pertanyaan ini sangat penting untuk kamu temukan. Alasannya sederhana, karena tidak ada yang tahu apakah saham yang kamu anggap bagus itu harganya akan kembali naik atau tidak. Artinya kita harus melihat dari sisi resiko terlebih dahulu sebelum membayangkan potensi profit yang bisa diperoleh. Jika harganya naik, tentu tidak menjadi masalah karena semua orang bahagia. Tapi bagaimana jika harganya tidak naik-naik lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Ingat, di pasar saham tidak semua hal bisa sesuai dengan skenario dan keinginan kamu. Terkadang ada beberapa hal yang di luar harapan, yang mana ternyata hal itulah yang menjadi kenyataan. Mungkin kamu melihat saham itu bagus, tapi bagaimana jika ternyata saham itu tidak bagus? Sudut pandang bagus atau tidak tentu saja sangat relatif dari masing-masing orang. Bisa saja kamu menganggap saham itu bagus, tapi belum tentu bagi orang lain. Masalahnya, kita tidak tahu yang mana yang benar, apakah kamu atau orang lain tersebut. Jadi untuk poin ketiga ini, kamu harus pertimbangkan bagaimana jika harga sahamnya tidak naik lagi. Mungkin ada beberapa skenario yang bisa dilakukan, yaitu pertama, cut loss. Skenario ini menjadi pilihan pertama jika harga sahamnya di masa depan ternyata tidak naik-naik. Dengan melakukan cut loss, kamu diperhadapkan pada dua kondisi. Sisi baiknya adalah kamu sudah tahu batas kerugian yang paling besar ada di angka berapa. Tidak akan rugi lebih besar lagi di saham tersebut. Tapi sisi negatifnya, kamu akan kehilangan uang dan bisa saja nominalnya sangat besar. Kedua, average down. Skenario kedua yang bisa dilakukan adalah dengan average down. Tujuan average down adalah untuk memperkecil harga rata-rata sehingga mendekati harga terkini dari saham tersebut. Kondisi ini memberikanmu dua pilihan juga. Sisi baiknya harga rata-ratamu akan lebih rendah dan mendekati harga terkini. Tapi sisi negatifnya, kamu butuh uang tambahan untuk average down. Selain itu, average down membuat lembar saham semakin banyak. Dan jika harga turun terus, potensi kerugianmu jadi lebih besar secara nominal. Ketiga, fokus pada dividen. Skenario ketiga yang bisa dilakukan adalah fokus pada dividen. Ini merupakan poin plus dari saham-saham yang membagi dividen dengan yield yang menarik. Saat harga turun terus dan kamu mungkin tidak akan mengalami kenaikan harga saham,
ada harapan dari sisi dividen. Meski pada kenyataannya membutuhkan waktu yang lebih panjang, tapi dividen yang diterima secara konsisten dari tahun ke tahun bisa memperkecil floating loss yang kamu miliki. Di mana pada akhirnya ada harapan untuk bisa balik modal dari dividen, atau mungkin sekedar mengurangi floating loss yang sangat besar itu. Inilah alasan kenapa sebaiknya kamu harus mempertimbangkan saham yang rutin bagi dividen. Tujuannya, karena dividen bisa digunakan sebagai pelindung saat harga saham turun terus dan mungkin tidak naik lagi. 3 skenario tadi bisa kamu pertimbangkan untuk antisipasi apabila harga turun terus. Silahkan menggunakan salah satunya atau dikombinasikan. Entah kamu mau melakukan average down, reinvest dividen, ataupun cut loss. Semua dikembalikan kepada kamu sendiri. Karena ingat, apapun keputusanmu, itu resikomu. Dan untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Nah, sebagai informasi, saya sudah pernah menulis 5 ebook yang berkaitan dengan saham, di mana setiap ebook punya tujuannya masing-masing. Apabila kamu ingin mempelajari terkait psikologi saham, kamu bisa baca ebook tentang psikologi saham, yang mana beberapa poin penting yang bisa kamu perhatikan di sini adalah apa yang harus dilakukan saat harga saham turun, dan berbagai strategi yang bisa dilakukan. Apabila kamu mau fokus kepada average down dan fokus kepada nabung saham, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sini juga ada pembahasan terkait dividen yang bisa kamu perhatikan. Begitu juga dengan ebook Stock for Living. Apabila kamu mau memanfaatkan dividen di masa depan, ini juga bisa menjadi bahan pertimbanganmu tentang untuk bisa hidup dari saham dengan berbagai pertimbangan yang bisa dilakukan. Apabila kamu ingin menganalisa fundamental perusahaan, kamu bisa membaca ebook The Stock Market. Dan jika kamu ingin fokus ke laporan keuangan saja, bisa membaca ebook Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Untuk detail setiap pembahasan ebook bisa kamu baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, Stock for Living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, The Stock Market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.